eh, dalam mahasiswa S1 teknisnya adalah membuat suatu website yang bisa diakses dari manapun. Nah, dari manapun dalam artian ya bisa dari rumah ataupun dari komputer masing-masing. Nah, tentu harus memiliki namanya web server. Nah, salah satu aplikasi untuk web server tersebut di Windows ya, khususnya di Windows namanya adalah ExamPP ya. Bisa di-download ya, bisa diklik. Ini caranya untuk downloadnya dan cara instalasi ya. Ini website yang kemarin yang saya tunjukkan di teori. Web server tersebut itu yang akan digunakan untuk menampilkan halaman website. Ya, halaman website yang mana halaman website yang dimasukkan ya seperti ini, menampilkan website seperti ini ataupun seperti ini gitu ya. Ini website ya. Nah, seperti ini atau seperti ini. Nah, itu adalah website. Website ini tentu saja harus di-create. Nah, untuk meng-create-nya itu membutuhkan suatu tools. Toolsnya apa? Toolsnya adalah suatu alat atau editor untuk menulis. Nah, apa yang dipakai? Nah, di sini ada ya. Kita menggunakan misalnya Notepad++. Silahkan di-download gitu ya. Atau Sublime Text. Nah, ini kalau untuk yang sudah tingkatnya develop, itu menggunakan Sublime Text untuk pengembang. Jadi saya pakai yang bergratisan dulu. Ya. Kalian tinggal download saja versi yang terbaru. Saya pakai yang gratisan, yaitu Notepad++. Saya akan cari dulu. Nah, ini ya. Nah, ini Notepad++. Nanti kita buka, kita pelajari satu-satu. Yang pertama, kalian siapkan dulu softwarenya, software examnya dan sudah diinstal gitu ya. Nah, jadi kalau saya buka ini ya, ini halamannya. Kalian silakan buka, download sesuai dengan versi Windows kalian masing-masing atau Linux menggunakan WAM atau LAM ataupun iOS juga bisa ya. Lalu diinstal, instalasinya gampang, tinggal dijalankan saja, klik kanan, run administrator boleh, lalu dijalankan sampai oke, terus saja oke, next. Nah, di situ tinggal diikuti aja cara-caranya. Nah, di sini yang penting itu apa? Yang penting itu adalah Apache-nya, Apache server. Maka di exam itu tertulis namanya server. Servernya ada Apache, MySQL, Filezilla, Mercury, Tomcat. Ya, yang kita gunakan cuma ada dua, Apache sama MySQL. Apache ini yang akan membantu kita dalam membuat websitenya nanti, mengcreate dan memunculkan websitenya. Sedangkan MySQL untuk database-nya. Next, terus sampai di akhir di finish ya, finishing selesai. Kontrol panel, oke. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita buka slide, bukan, buka PDF yang sebelah lagi, aktifkan. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Cukup gampang. Dibuka saja hasil instalasi dari exam, ya. Tinggal jalankan Apache dan MySQL-nya. Apache untuk web servernya, sedangkan MySQL itu untuk database-nya. Sini dilihat saja. Nah, kalau dia sudah berubah menjadi hijau, artinya sudah running. Dan ininya actionnya sudah berubah dari start menjadi stop, artinya sudah jalan. Dan portnya berubah menjadi 80 dan MySQL 3306. Nah, ini bisa kita atur ya. Tapi untuk awal kita ikuti default-nya. Nah, untuk mengeceknya cukup kalian cek apakah examnya itu sudah atau Apache servernya sudah terinstall dengan baik. Kalian tuliskan di browser dengan judul localhost. Nanti akan muncul halaman PHP dashboardnya seperti ini. Artinya ini sudah terinstall. Sedangkan ini untuk pengecekan database-nya. Tadi cukup gampang ya, sudah saya uploadkan di Elena. Jadi kalian bisa instalasi. Nah, jadi ini kita praktekkan langsung ya. Jadi kita praktekkan langsung. Nah, saya sudah menginstal itu namanya exam ya. Kalian tinggal lihat di modul ya. Exam, open saja. Ya. Jadi yang di start adalah Apache-nya. Ya, Apache ya, Apache di start. MySQL karena saat ini kita belum mengaitkan tentang database, maka kita cukup mengaktifkan Apache-nya dalam posisi start. Jadi dia jalan running, maka ini berubah menjadi hijau, lalu portnya 80, action-nya menjadi stop. Nah, ini artinya sudah running. Lalu bagaimana mengetesnya? Kita buka browser. Browser, buka ya. Saya buka browser baru. Nah, tadi sesuai dengan perintahnya, tuliskan localhost. Artinya localhost adalah kita membuka web server yang ada di lokal komputer. Ya. Ini tidak usah cari di Google. Kalau ini karena saya di internet, jadi carinya di Google dia otomatis. Padahal saya mintanya lokal. Nah, ini dia ya.
visit localhost. Nah, ini artinya localhost saya sudah running dengan versi exam adalah versi exam 8.0 ya. Nah, ini sudah terinclude dengan PHP dan default. Nah, PHP-nya di sini saya pakai PHP berapa ini ya? PHP extension wheel. Server PHP ini 42. Oke, di sini kayaknya. Apache versionnya ini PHP-nya PHP 8. Localhost-nya 80 ya. Ini port masternya ini. Nah, ini artinya sudah terinstall. Jadi kalau kalian itu seorang engineer dalam tanda kutip adalah S1 informatika, maka kalian wajib menguasai bagaimana teknik client server dalam suatu website. Fungsi dari web server exam.pp ini, Apache-nya adalah untuk menjalankan ini, localhost-nya ini, dari komputer yang berbeda juga bisa. Jadi kalau saya memiliki 2 atau 3 komputer ataupun dari handphone, saya bisa mengakses web yang saya buat lokal ya. Jadi kalau kalian berbasisnya jaringan, misalnya kalian mencari web ITDA gitu ya. Artinya kalian pada posisi klien. Saya sekarang ini berada di komputer saya sebagai posisi klien. Web ITDA itu berada di server yang ada di misalnya di Surabaya. Nah, agar ini bisa diakses, maka ini butuhkan namanya web server, namanya Apache. Makanya kita wajib instalasi tadi. Nah, itu yang harus kalian pelajari. Jadi kita akan belajar dari itu ya. Namanya ini praktek, jadi kita harus ikuti sesuai dengan standarnya. Nah, kita masuk ke modul. Itu penjelasan di awal ya. Aplikasi yang disiapkan tadi, exam. Yang kedua adalah Notepad++. Nah, ini ya. Saya tutup semua Notepad saya. Nah, seperti ini. No to all. Nah, no. Oke. Ini Notepad-nya ya. Examnya sudah, examnya harus running gitu ya. Kalau tidak running, kalau posisinya stop, maka ini nanti tidak bisa terbuka. Ini kalau saya refresh, dia gagal menemukan. Nah, ini dia muter-muter aja ya. Muter-muter itu artinya tidak menemukan halaman website yang dicari. Karena ini tadi, nah ini di stop. Nah, kalau ini di stop, posisinya tidak ada hijau, ada di portnya kosong, artinya Apache server kita lagi off. Nah, ini harus diaktifkan baru bisa di running. Nah, seperti itu. Jadi kata kuncinya itu ya, localhost. Nah, dashboard ini, nah ini kita akan bermain. Bermain membuat website. Nah, gimana cara membuatnya? Nah, ini penting. Sesuai dengan anjuran dari modul, kalian membuat website itu di rumah dalam artian itu di dalam folder atau direktorinya exam. Ya, di mana kalian menginstal exam pp-nya. Caranya bagaimana? Klik saja explore di sini, ya. Klik explore ini. Nah, dia akan masuk ke direktorinya. Nah, di sini saya menginstal examnya pada direktori C, foldernya exam. Ya. Di dalam folder exam ini banyak data. Nah, ini. Termasuk database php-myadmin. Nah, di bagian mana kita akan membuat suatu website atau mengcreate-nya di dalam suatu web server exam.pp, yaitu di dalam folder namanya htdocs. Ya. Ini bisa dilihat di modul. Jadi di modul atribut, ya atribut. Nah ini ada ya. Di save programnya di folder atau direktori C exam htdoc. Lalu buatlah suatu folder untuk website yang akan kita buat. Contoh di sini namanya web. Nah, jadi di sini tadi mana ya? Sorry, sebentar. Nah ini. Nah, ini kan direktorinya C exam htdoc. Nah, di dalam folder htdoc ini kita buat direktori baru, direktori atau folder baru. New folder. Nah, new folder. Folder inilah yang akan kita gunakan untuk memanggil nama websitenya. Misal saya menggunakan NIM saya. Atau NIM kalian ya nanti ya. Enter. Artinya, saya akan membuat website di direktori C exam htdoc dengan nama websitenya adalah 0603017. Di dalam sinilah kita akan meng-create websitenya. Nah, dibuka seperti ini. Nah, di sini direktori ini. Kita testing dulu apakah ini sudah ter-create atau belum gitu ya. Caranya dengan membuka halaman browsernya. Seperti ini localhost dipanggil ya. NIM-nya tadi berapa? 0603017. Nah,
masih kosong, nggak ada isinya. Artinya website yang saya buat dengan nama NIM saya itu sudah tercreate tapi belum ada isinya. Nah, belum ada isinya. Tapi sudah tercreate ya. Tercreate-nya kita patokannya dari sini tadi. Nah, direktori kita ada di sini. Seandainya saya membuat website yang baru lagi ya, tinggal saya tambahkan folder baru. Jadi misalnya saya tambahkan folder baru namanya 0603020 gitu ya. Nah, ini ada dua website yang saya buat dengan NIM 17 dan NIM 20. Ya di sini tinggal panggil NIM 20 misalnya. Nah, tapi masih kosong juga datanya. Nah, sekarang sesuai dengan yang ada di modul ya, ini modul ya. Nah, ini modul. Kita akan membuat website ini sederhana. Ya, buat website sederhana untuk ditampilkan di sini sehingga nanti ada isinya. Ya, ada isinya di sini nih. Oke. Standar sesuai dengan teori yang sudah saya jelaskan dulu di kelas. Dalam membuat website ada standarisasinya. Karena kita masih belajar HTML, standarisasinya adalah memiliki header ada 3 ya, ada oke. Ini tidak kelihatan kah? Saya ulangi lagi share. Oke. Nah, jadi ya dia harus dituliskan standarisasi dalam bahasa pemrograman HTML. Ada yang pertama HTML. Nah, ini agar bisa muncul warnanya ya, kita kasih language-nya, pilih HTML. Nah, di sini semua dalam tag HTML itu ada yang berpasangan, ada yang tidak. Makanya di sini nanti di modul 1, nah ini ada ya, ini penjelasannya. Ada tag yang mau berpasangan seperti ini, B, ini kan berpasangan semua ya. Nah, tapi ada juga yang tidak berpasangan, seperti LI, BR, HR, tidak ada pasangannya. Nah, kalau yang berpasangan itu wajib hukumnya dibuat. Jadi seperti ini, HTML, cara penulisannya harus ada garis miringnya ya, untuk penutup. Agar rapi, kalian buat ini dulu. Sesuai dengan modul ya, sudah modul. Hit, hit, gitu ya. Nah, gitu. Lalu tutup hitnya. Nah, di dalam hit itu ternyata ada title. Jangan sampai kurang kurungnya ya. Nah, ini ada title. Nah, seperti ini. Lalu baru body. Nanti kalian bisa baca atau bisa buat sendiri ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah website-nya HTML, head, title, body. Ini adalah standar umum untuk HTML. Kita save ya, kita save. Bisa file save as atau save gambar ini, klik saja. Nah, disimpan di mana direktori htdoc yang ada NIM kalian tadi. Nah, kita cari di sini, saya installnya di C, ya, di C, drive C, di dalam folder namanya x sampai p, di folder namanya htdoc, di NIM misalnya NIM 20 gitu ya. Nah, ini direktorinya C, exam, htdoc 061 sama seperti yang di sini. Simpan. Nah, ini direktorinya. Lalu penamaannya. Nah, untuk penamaannya di sini karena saya menggunakan HTML, dia otomatis. Di sini terpilih Hypertext Markup Language File. Jadi extensionnya adalah HTML di belakangnya. Lalu dikasih nama misalnya di sini adalah belajar awal. Jangan gunakan spasi ya atau huruf besar, usahakan kecil semua. Jadi nanti tidak berbeda dengan kode Igniter. Seperti itu. Nah, kalau ini pilihannya adalah all type, maka kalau all type kalian harus menambahkan sendiri secara manual di belakangnya titik HTML. Tapi kalau dia di sini tadi adalah HTML extensionnya tidak perlu ditambahkan. Ini sudah ada, jadi saya tidak perlu menambahkan. Ini wajib ada penambahannya ya, wajib ada penambahannya. Save saja. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, kita testing. Testing, kita buka di halaman browsernya. Mana browsernya tadi? Oh ini ya. Kita testing, kita buka di browsernya. Ini saya perbesar. Nah ini.
Ini kan alamat websitenya. Nah, kita enter saja. Nah, ini tadi sudah ada belajar awal.html atau kalian tuliskan di sini juga boleh. Belajar awal.html. Enter. Loh, kok nggak ada apa-apanya? Iya, tidak ada apa-apanya karena datanya masih kosong. Ya, di sini masih kosong. Kita coba isi. Pertama kita lihat title itu kalau kita isi misalnya selamat datang. Apa yang akan terjadi jika saya set gitu ya. Kita lihat di sini ada perubahan atau tidak. Oke. Nah, ini ya, ini localhost-nya. Ini saya refresh. Nah, kok tidak ada? Title itu merubah yang ada di sini, yang di atas ini nih. Tuh, tulisannya selamat datang ini. Itu fungsinya title. Kalau body, ya misalnya di sini saya buat silahkan belajar sendiri. Saya save gitu. Ini kita refresh gitu ya. Refresh. Nah, baru dia muncul. Jadi intinya kalau body ini yang akan muncul di sini di halaman websitenya. Jadi kalau kalian sering melihat website tampilannya seperti ini misalnya, ini semuanya body ya, semuanya body. Header itu beradanya di sini yang di atas ini. Nah, ini juga body. Header itu yang di sini. Itulah website. Website sederhana yang ada di dalam modul. Mana tadi? Tutup saja. Saya buka lagi modulnya. Nah, jadi itu adalah teknik membuat website paling sederhana. Kita menggunakan Notepad++. Caranya di sini sudah ada tadi, cara membukanya dan sebagainya. Lalu jika ada teman kalian atau kalian tidak memiliki laptop ya, tidak memiliki laptop sehingga tidak bisa membuat website seperti ini ya. Nanti kalian tuh ujung-ujungnya bisa buat website seperti ini. Nah, ini tampilan website namanya menggunakan HTML ini. Nah, ini HTML nih. Kalian klik kanan saja ini, klik kanan di websitenya, view page source gitu ya. Ini. Nah, ini scriptnya. Ini scriptnya ya, scriptnya. Saya Ctrl A saja, Ctrl C, saya copy, saya masukkan ke halaman website yang saya buat tadi, saya pastekan gitu ya, saya save. Saya refresh ini. Nah, sama kan tampilannya dengan yang ini. Cuma nggak ada gambarnya karena saya tidak ada link gambar. Itu cara nyolong script bahasanya ya, nyolong script bahasa kasarnya. Oke, kita kembali lagi ke tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini akan kalian tujuan project kalian nanti di praktikum. Teori nanti ada beda lagi projectnya. Karena kamu buat website seperti ini, minimal ya, minimal seperti ini. Nah, ini HTML full ini, HTML full ya. Nanti kalian juga belajar PHP programming. Nah, tadi sudah saya sebutkan, kita tidak hanya belajar dari modul ya, modul yang sudah saya buat dan sudah saya upload di Elena. Karena ini terbatas dengan teknologi. Jadi teknologi yang terbaru bisa saja tidak ada di modul, tetapi ada di website. Nah, saya menggunakan website yaitu Fitri School ya. Fitri School ini saya gunakan untuk belajar. Kalian tinggal searching saja di Google nanti. Bagi yang tidak punya laptop, apalagi yang tidak punya laptop ya. Nah, ini ada Fitri School Online Web Tutorial. Ya. Nah, di sini pilih Learn HTML. Oke. Nah, di sini banyak nih berbagai macam ilmu yang bisa didapat dari sini. Semuanya juga saya ambil dari modul dari sini. Jadi konsepnya sama. Tapi bagi yang tidak punya laptop, tidak bisa install exam, kalian bisa menggunakan ini untuk belajar. Nah, ini ada introduction. Ini ada contoh script sederhana ya. Kalian klik saja try it yourself. Nah, kalau ini kan tadi home ya. Home. Nah, ini ya, yang sederhana ini. Seperti ini ya. Klik saja try it yourself. Maka dia akan menampilkan halaman editor. Nah, ini editor. Kalau saya tadi menggunakan Notepad++, karena ini bawaan dari Fitri School, dia membuat sendiri dan di sini akan tampil hasilnya. Ya, paham ya? Nah, contoh di sini saya akan merubah ini. Ini kan saya hapus ya. Kan. Nah, maka hilang tulisannya. Kalau saya misalnya tuliskan selamat datang. Bagi yang tidak punya laptop bisa ya. Jadi jangan sampai berpikiran tidak bisa mengerjakan
tugas yang saya kerjakan, yang saya pinta gitu ya. Kan cukup buat menggunakan handphone pun bisa gitu. Dengan buka Witri School, kalau pilih saja try it yourself, nanti tinggal buat skripnya apa gitu. Kalian bisa ambil dari sini juga. Nah, jadi di dalam HTML ya, jadi kalau membuat website itu bahasa pemrograman utamanya untuk menampilkan data itu adalah HTML. Jadi kalian tinggal mengikuti yang ada di modul ya, ini sampai sini. Saya akan ambil contoh lagi untuk prakteknya. Jadi kan kita karena kita praktikum ini apa ya? Praktikumnya tidak kita buat eh, tidak kita buat full 2 jam gitu ya, full 2 jam. Jadi 1 jam saya akan jelaskan, kalian uji coba di rumah, lalu kumpulkan tugas. Tapi untuk minggu ini belum ada, karena mungkin ada beberapa yang belum masuk atau belum tahu jadwal. Jadi mulai minggu depan kita akan buat itu. Jadi nanti kalian kerjakan sesuai dengan dari modul ya, sesuai yang saya pinta. Misalnya kerjakan yang ini ya, kerjakan yang ini saja. Dengan catatan kalian sudah menginstal XAMPP tadi atau menggunakan Witri School ya. Kita contohkan, saya akan mengambil yang mana ya? Yang ini ya. Nah, ini skripnya panjang, saya copy paste ya. Kalau bisa kalian jangan mengcopy paste ya, karena nanti kalau dites ternyata kalian tidak bisa kan, waduh, berbahaya ya. Saya buat di sini. Nah, sini. Nah, ini kan kalau di copy paste nanti jelek dia. Tampilannya jelek. Ini paste, set. Kita lihat hasilnya apa gitu ya. Tadi, oh ini. Bentar. Nah, kan tampilannya sama dengan yang ada di modul. Seperti ini. Jadi script HTML itu bisa membuat atau merubah ukuran, bisa merubah warna, bisa membuat ukurannya dari kecil menjadi besar, bisa merubah tulisan menjadi Times New Roman, Arial, Courier, Perdana, dan sebagainya ya. Bisa membuat miring, kecil, bisa seperti ini, dan sebagainya. Itu kelebihan dari HTML, karena HTML itu sifatnya statik dan merubah yang akan ditampilkan di sisi klien. Nah, contoh, kita kembali ke Witri School. Jadi kita dua modul ini. Nah, jadi di modul ini ada beberapa hal gitu ya, tahapan yang bisa kalian kerjakan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya melanjutkan lagi. Masalah instalasi kah atau yang lainnya? Belum ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada kita akan lanjutkan lagi masalah webnya. Oke. Yang di modul tinggal kalian kerjakan, caranya sama ya. Kalian kerjaan sama, kalian buat dulu di dalam buat folder directory seperti ini, kalian buat baru new, lalu buat scriptnya di sini ya, lalu di save ya, di save, jangan lupa beri nama yang berbeda. Ininya pilih misalnya all type ya. Kalau all type maka di sini nanti misalnya baru .html. Jangan lupa extensionnya. Kalau tidak ada extensionnya nanti dia tidak bisa buka di web browser. Tidak tampilan dari web ya. Jadi di sini nanti tinggal dipanggil baru.html. Tinggal ikutin modul saja, nanti akan paham. Kalau menggunakan Witri School, nah semua yang ada di modul itu tentu saja ada di Witri School ya. Sini ya. Misalnya di Witri School, kalian mau belajar apa? Editor. Jadi hari ini kita akan belajar sampai ke color ya. Editor itu seperti tadi saya bilang, kita menggunakan Notepad++ bisa, Notepad biasa bisa, dan sebagainya. Di sini bisa kalian pelajari juga teknik penyimpanan dan sama ya. Lalu basicnya HTML itu seperti ini, ya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau bagian tidak punya laptop ya tidak seperti ini. Nah, dalam HTML itu ada kaitannya seperti Microsoft Word ya. Kita membuat bold, membuat tulisan bergaris bawah atau rata tengah, rata tinggi, rata kiri kanan dan sebagainya. Bisa juga kasih link seperti ini. Nah, misalnya saya klik saja. Nah, ini ada contoh ya. Nah, ini pemberian link. Kalau kalian sering mendapatkan website yang menyebutkan silahkan download di sini. Nah, ini sama. Nah, misalnya ini saya ganti linknya ya. Kita ganti linknya.
www.itda.ac.id gitu. Ini saya ganti web ITDA di running. Nah, ini tertulisnya di sini bawah. Nanti kalau saya klik, dia akan membuka web ITDA. Nah, dia buka di sini. Nah, ini adalah web ITDA. Jadi cara penulisannya kalian ikuti standarisasi yang ada di modul dan di Trisco. Jadi ini adalah pembantu kalian dalam mempelajari fungsi-fungsinya. Karena di modul kan tidak semuanya dijelaskan fungsinya untuk apa. Melainkan harus kalian praktekkan gitu ya. Jadi kalau ini fungsinya untuk membuat link, standarnya apa? Yaitu tadi buka kurung A spasi harep gitu ya. Standarnya wajib diikuti gitu. Lalu ditutup juga dengan tutup garis miring A gitu ya. Itu adalah membuat link, lalu image, nah seperti gambar seperti ini misalnya. Nah ini muncul gambar. Nah, kalau ininya gambar ya dia pakai image search ya, search ALT. Nah, ini tidak pakai tidak masalah gitu ya. Yang penting ukurannya jelas, width-nya berapa, height-nya berapa. Jadi kalau membuat website itu bukan tentang menuliskan skrip, tapi kalian paham fungsi dari skrip. Bagaimana cara pahamnya? Cara pahamnya adalah dengan kalian uji coba, ya. Misal, ini kan seperti ini tampilannya ya. Ini gambarnya diambil dari Wither School. Ini ukuran width itu melebar. Kalau height itu tingginya. Saya ganti ini misalnya 500 gitu ya. 504. Kita running saja. Nah, gambarnya membesar. Kalau ininya saya ganti misalnya 442. Nah, dia ke bawah. Ini saya ganti 100 lagi. Nah, ini artinya kalian harus paham fungsi-fungsinya itu dengan cara melakukan uji coba. Jika tidak melakukan uji coba, jangan harap kalian memahami cara pembuatan website. Itu adalah website ya. Jadi di modul pun sama. Tinggal kalian lakukan, nanti kalian pahami itu fungsinya untuk apa, standarisasinya apa. Harus tulis begini gitu ya. Nah, dilakukan di Notepad++, lalu dijalankan di web browser. Di web browser dijalankan, dipanggil alamatnya, ya ini namanya alamat ya. Nanti muncul seperti ini. Itu adalah tampilan websitenya. Nah, kembali lagi ke modul yang ada di sini. Karena modul yang di sini sudah habis ya. Adanya latihan. Nah, kita masuk ke teknologi. Di sini udah mencakup semua ya. Pewarnaan dan sebagainya. Nah, di sini ada elemen namanya elemen ya. Elemen, tag name-nya, ada heading 1, P itu apa, BR itu apa. Nah, kalian bisa uji coba, bisa mengetahui dari ini. Oh, kalau saya rubah ini nanti jadi H1, H2, jadinya apa? Itu yang saya minta dari kalian. Melakukan uji coba, bukan hanya copy paste ataupun menulis saja. Tapi dilakukan uji coba jika saya rubah apa yang terjadi gitu ya. Lalu ada namanya attribute ya. Attribute, nah ini tadi link tadi seperti ini, image dan sebagainya. Lalu pemberian atribut seperti width, height, itu ukuran tinggi dan lebarnya. Apalagi ini. Pemberian warna seperti ini, style color dan sebagainya ya. Ini ada yang contoh lebih banyak ya. Bentar. Problem. Heading, nah kalau heading seperti ini H1 dan sebagainya. Kita ambil contoh yang di sini. Try website. Nah, ini kalau H1 artinya ukuran tulisannya seperti ini. H2 ukuran tulisannya seperti ini. H3 ukuran tulisannya seperti ini. Dan seterusnya. Lalu paragraf. Kalau mau buat tulisan banyak macam-macam gitu ya. Seperti ini misalnya saya copy nih. Nih. Saya ingin tampilkan di website saya. Ini saya ganti ya. Kalian harus menambahkan P namanya. P, paragraf. Kalau tidak menggunakan P, hasilnya bagaimana? Sebenarnya hampir sama. Kalau tidak menggunakan P, kalau tidak menggunakan justify ataupun rata kiri kanan ya. Ya, kok belajar. Sorry. Baru .html. Baru filenya. Nah, seperti ini. Artinya paragraf.
Kalau menggunakan Nutri-Scroll ya sebenarnya lebih gampang ya. Tinggal kalian trial saja. Ini trial misalnya. Nah, ini paragrafnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini sudah rapi. Lalu di sini bisa dicoba macam-macam ya. Kalian tinggal klik dan diuji coba. Di uji coba itu dalam artian dipahami, bukan hanya mengklik saja. Nah, lalu ada style. Nah, style ini cukup tinggi ya. Style itu dalam artian adalah pewarnaan dan sebagainya. Ada properti background dan sebagainya. Kita ambil contoh yang ini. Ini dulu ya. Nah, ini trial saja. Ini style namanya. Style itu bisa diinputkan di body ataupun di atribut seperti heading atau tag gitu ya. Nah, ini style background color powder blue. Artinya ini dikasih powder blue, blue biru ya. Nah, ini bisa diganti. Misalnya mau blue saja gitu. Kan. Nah, atau yellow gitu ya. Ini kalau mengerti bahasa Inggris untuk pewarnaan ya, atau menggunakan angka desimal yang ada di Photoshop ataupun di pen ya. Lalu misalnya kita turun ke bawah, bagaimana jika digabungkan ya? Ini saya pilih stylenya berada di tag HTML dan atributnya, sehingga di body kosong gitu ya. Ini seperti ini. Nah, misalnya saya gabungkan dengan versi yang atas ini. Nah, ini saya copy gitu ya. Saya pastekan di sini. File, running. Nah, ini bisa berubah seperti ini. Jadi itu adalah atribut. Lalu ada formatting. Nah, ini kalau membuat format seperti italic, bold, strong, garis bawah dan sebagainya. Nah, ini bisa contoh. Sama seperti yang saya tampilkan di sini tadi pada halaman belajar awal. Nah, ini kan bisa. Di modul juga ada ya, di modul juga ada. Lalu ada code ini boleh ditambah, boleh juga digunakan seperti ini. Nah, bisa dilihat tampilannya apa gitu. Jangan hanya, nah kalau code artinya menambah atau membuat dia maju menjadi sekian spasi gitu ya. Ada komen. Kalau komen itu artinya tidak dieksekusi ya. Misalnya ini saja. Nah, ini kan banyak nih tulisannya nih. Tapi kan yang muncul cuma ada 2, yaitu yang ini ya, paragraf, yang kedua ini. Kenapa ini tidak bisa? Karena ini dianggap komen. Komen atau komentari itu adalah tanda kutip adalah tidak dieksekusi. Sehingga tidak muncul di sini. Tapi ada di dalam script ya. Diawali dengan ini, tanda ini, dan ditutup dengan ini. Itu adalah komentar. Jadi ini tidak dieksekusi. Kalau ini saya hapus misalnya, run gitu, nah tetap muncul dia. Nah, itu kalau ini saya tutup, gitu ya, kembali ke seperti tadi, nah dia hilang. Itu komentar. Sehingga tidak dieksekusi. Dan terakhir adalah tentang pewarnaan. Nah, pewarnaan ini tergantung kita bisa menghafal berapa warna jenis dalam bahasa Inggris, tentu saja yang di bawah. Nanti kalau kita sudah belajar, nah ini kan ada 140 standar color. Kalau kalian bisa menghafal itu ya bagus, 40 color ini. Nah, ini bisa kalian ambil kata-katanya atau nomor serinya. Contoh, ini mana ya? Yang biar kelihatan gitu. Ini saja ya, bisa ambil. Nah, ini kan colornya di heading ya, hello world sama background color untuk paragraf. Nah, kita ganti misalnya tomato saya ganti. Saya ambil dari warna di sini tadi. Saya maunya kasih warna like salmon ya. Selama di dalam versi Nutri-Scroll dia bisa mengenal. Oh, nggak mau like salmon. Kenapa dia nggak mau? Karena dia tidak mengenal like salmon. Jadi yang dikenal itu adalah kode ininya. Nah, app saya copy saja. Ini saya ganti. Pagar FFA07A. Nah, ini nanti berubah. Nah, atau ganti dengan warna hijau. Nah, ini ya. Jadi nomor serinya yang diambil ya, bukan namanya. Nah, ini nanti hijau. Jadi itu adalah yang harus kalian pelajari.
sampai ke tingkat HTML. Nanti sebelum masuk ke HTML tingkat tinggi sudah berbasis CSS tentunya. Jadi secara praktikum yang kalian kerjakan adalah melakukan apa yang ada di modul. Ya, setelah saya jelaskan sebentar tekniknya, tadi sudah saya jelaskan caranya. Bagian tidak bisa menggunakan Witrisco. Boleh, kalian coba menggunakannya boleh. Tapi nanti pada saat kalian harus belajar tentang bagaimana membuat satu web server. Jangan sampai kalian tidak paham tentang membuat web server. Nanti output kalian itu bisa seperti ini. Nah, ini tampilan website seperti ini. Nanti ada tugasnya ya nanti. Ini aslinya ada skripnya. Skripnya ini. Nah, ini skripnya. Sebanyak ini skripnya. Nah, nanti kan buat seperti ini dan nanti online ya. Nanti akan bisa saya cek sudah jadi atau belum gitu ya. Itu tugas dari praktek nanti. Nah, ini skripnya. Nampaknya sekali. Saya menggunakan template, jadi saya nggak buat sendiri. Nah, kalian harus menguasai ini. Jika kalian tidak menguasai ini, kalian nanti tidak bisa mengerjakan website yang berbasisnya PHP programming native ataupun yang berbasis framework. Ya, jadi HTML ini wajib dipahami dulu. Banyak yang belajar ini sampai bawah. Ya, itu pengenalan kita dari modul 1, yaitu tentang HTML. Nah, ini bisa tinggal kalian kerjakan, kalian buat. Jika ada yang tidak diketahui atau tidak dipahami, silakan ditanyakan. Sampai ke latihannya. Jadi minggu ini tidak ada tugas yang harus kalian kerjakan, melainkan harus kalian pahami apa yang kalian kerjakan itu tidak hanya copy paste. Jadi kalian harus tahu fungsi-fungsinya. Bagi yang tidak memiliki komputer atau tidak sempat mendownload, ya kalian bisa menggunakan Witrisco tadi. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ada pertanyaan kah? Gimana? Ada pertanyaan kah?
Tidak ada pertanyaan? Kayaknya tidak ada ya. Jam. Oh, ada orang nggak nih? Oh, kalau tidak ada pertanyaan, nah, pada pertemuan yang pertama ini, kalian cukup mempelajari yang sudah saya sebutkan tadi. Silakan coba instalasi exam PP-nya sama tools untuk membuatnya menggunakan Notepad++ ataupun yang lainnya, misalnya seperti supplement text ya. Nah, ini tapi berbayar. Nah, berbayar ya, harus pakai crack, bahasanya crack gitu. Ini download sesuai dengan, kalau sudah developer, kalian sudah tingkat tinggi atau beginner, ini yang digunakan. Filenya kecil, cuman itu tadi harus berbayar karena nanti di sini bisa mempermudah juga. Kalau Notepad++ itu terbatas kemampuannya, berbeda dengan supplement text. Itu tools yang bisa kalian gunakan. Jadi harus download dan install XMPP-nya dan juga toolsnya, dan mengerjakan modul yang ada di Notepad++, lalu ditampilkan di web browser. Di sini sudah ada ya, ini scriptnya, ini tampilannya, ini scriptnya, ini tampilannya. Untuk minggu ini kita tidak ada tugas, jadi agar saya bisa mengetahui kalian mengerjakan atau tidak, maka mulai minggu depan ini akan di-create tugas setiap pertemuan, seperti praktikum sebelum-sebelumnya. Diharapkan kalian mengerjakannya ya, dan diupload di Elena tentu saja tugas-tugasnya nanti. Dan jangan lupa absen. Kalau kemarin saya masih baik hati mengabsenkan, mungkin nanti saya tidak akan mentolerir jika ada yang tidak absen atau lupa absen. Nah, karena ini semua saya record, jadi saya tahu nanti siapa yang absen, siapa yang tidak. Jadi jika ada masalah, silahkan disampaikan agar kita bisa menyelesaikan prakteknya dengan baik. Nanti ada project ya, kita ada projectnya per orang untuk praktikum. Agar responsinya sudah benar. Sehingga nanti kalian membuat website itu minimal praktikumnya menghasilkan suatu website seperti ini tadi ya. Walaupun kita menggunakan template, nanti kita editing gitu ya. Itu nggak masalah. Ataupun nanti di teori juga ada kode igniter. Jadi yang harus kalian kuasai dalam membuat website adalah bahasa pemrograman. Yang pertama HTML, yang kedua adalah nanti PHP programming ya. Karena PHP programming inilah yang membantu kalian nanti membuat suatu kasus yang sifatnya dinamis. Ada percabangannya, ada perulangannya, ada database-nya. Nanti ditambah dengan bumbu-bumbu seperti CSS, ada JavaScript, SQL, dan sebagainya. Ada Bootstrap juga. Tergantung kita nanti menggunakan teknik yang bagaimana. Banyak ya. Kalau belajar semua mungkin satu semester nggak cukup. Nah, seperti PHP seperti ini. Tapi ini sudah tingkatnya tinggi ya. Kalau kalian mungkin tidak sampai, ini harus di explore sendiri. Karena kalian adalah mahasiswa, kalian harus mencoba mengeksplor sendiri. Oke, tidak ada pertanyaan? Yakin ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka praktikum ini akan saya tutup ini. Tutup, kita akan melanjutkan lagi di teori minggu ini dan praktikum minggu depan. Karena di pertemuan pertama ini kalian cukup instalasi dan belajar membuatnya dulu, sehingga nanti pertemuan kedua sudah siap untuk mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, untuk praktikum kali ini ya, praktikum hari ini saya akan cukupkan sampai di sini.
Jadi praktikumnya kita akan kita akan lanjutkan minggu depan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah masuk ke kelas. Jangan lupa untuk absen ya. Mulai minggu depan kita akan praktek secara penugasan, jadi harus diberi terus. Sekian dulu dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.